Selain gua juga membuat, video vlog yang pendek-pendek ya, yang sekilas apa yang sudah gua lakukan sehari sebelumnya, gua coba sharing. Gua juga membuat sedikit, sharing mengenai pengetahuan. Mungkin di sana juga banyak hal atau banyak orang-orang yang sangat lebih expert, lebih tahu daripada gua, tetapi gua akan coba sharing apa yang gua, eee, ngerti dan semoga ini bisa bermanfaat buat siapapun yang melihat video ini gitu. Jadi, basic-nya gue sekarang pekerjaan gue seorang seorang salesman, di mana orang-orang mungkin tidak berharap akan menjadi seorang salesman kayak gue. Kemudian, kuliah gue dulu juga S1-nya teknik sipil ya, jadi gue harusnya pekerjaan gue adalah menghitung, menggambar, kemudian ngukur-ngukur jalan gitu kayak pakai orang-orang bilang kayak kamera, padahal itu namanya bukan kamera, itu namanya theodolit. Nah, kemudian gue sempat ngambil S2 arsitek di Semarang, cuman karena bukan passion gue nggak selesai itu gitu. Sampai pada akhirnya gue tercebur, atau terjebak di dunia sales dan sampai sekarang gue bekerja sebagai seorang salesman gitu. Nah, banyak orang tidak tahu apa sih sebenarnya yang membedakan, sales sama marketing gitu. Nah, banyak orang sudah ngasih pengertian, banyak orang sudah memberikan teori-teori, tapi gua akan coba memberikan, simpel, pengertiannya. Jadi kalau kita bicara sales, orang salesman atau salesman itu dia tugas utamanya menjual, ya, menjual sebuah produk atau jasa, gitu. Kemudian dia juga untuk mencoba menjaga hubungan baik dengan customer, memastikan customer, eee, membeli produk kita terus-menerus, loyal, mencari customer baru. Artinya sudah ada produk yang diciptakan oleh perusahaan dan tugasnya seorang sales adalah menjual, seperti itu. Tadi gue udah sempat bilang, gimana kita harus menjaga hubungan baik gitu dengan customer-customer yang sudah membeli produk kita. Nah, orang-orang atau customer yang sudah, eee, membeli produk kita atau jasa kita harus membuat dia loyal. Itu kenapa kita harus bisa mengubah seorang pembeli menjadi seorang loyal pembeli di produk kita, gitu. Kita harus bisa memastikan mereka setiap butuh barang yang kita jual itu ngontak kita, gitu. Terus kita harus bisa mengakomodasi apa yang menjadi, kebutuhan, pelanggan, gitu. Jadi kalau gua bilang ke anak-anak atau bilang ke teman-teman, seorang sales itu harus solution oriented, harus selalu memberikan solusi, harus punya 1.000 solusi bahkan, 1.001 solusi, apa yang menjadi kebutuhan para pelanggan. Nah, dari 4 hal itu, itulah yang dinamakan sebuah sales gitu. Nah, kalau kita bicara marketing, kalau marketing itu dia lebih kepada, menganalisa atau membuat sebuah riset, bagaimana produk ini diciptakan, bagaimana produk ini ditargetkan ke customer, atau kalau gua sempat belajar, dalam materi kuliah, manajemen, magister manajemen, itu ada yang namanya STP, ya segmentation, targeting, sama positioning. Nah, itu salah satu yang dibuat oleh para marketing. Dia harus visioner marketing itu, harus melihat apa yang bahkan orang-orang inginkan di masa depan. Bagaimana produk ini akan bertahan jangka panjang atau jangka pendek. Bagaimana cara membuat produk ini tetap bagus sehingga customer percaya dengan produk itu. Dia harus membuat sebuah telling story mengenai produk tersebut. Kemudian marketing harus bisa melihat jangkauan sebuah produk, harus menjangkau konsumen yang seperti apa, harus kira-kira membreakdown, calon konsumen ini yang seperti apa untuk produk ini. Itu kenapa gue tadi sempat bilang mengenai segmentation,
targetin positioning. Kira-kira produk ini untuk siapa? Untuk umur berapa? Dia harus bisa meng-create story itu, gitu. Kemudian ini agak terlalu mungkin bisa juga menjadi tanggung jawab semuanya gitu, tapi marketing punya tanggung jawab yang besar terhadap sebuah brand, gitu. Bagaimana brand itu tumbuh, bagaimana brand itu, eee, bisa menguasai market atau diterima oleh masyarakat. Dia harus berpikir bagaimana cara, membikin promosinya, activity-nya, atau event gitu. Jadi kalau menurut gua, sepengetahuan gua nanti bisa koreksi, jadi, apa namanya, sepengetahuan gua di marketing itu ada beberapa divisi ya, ada beberapa channel. Tapi secara garis besar dalam treatment-nya, eksekusinya adalah ada 2. Ada yang fokus pada toko atau, para penjual. Jadi, seperti grosir, toko, atau misalkan para retailers, itu disebut dengan trade marketing, atau yang kedua adalah yang fokus pada customer atau end user. Itu lebih kepada bagaimana kita men-treat atau memperlakukan customer atau end user produk tersebut. Dinamakan dengan consumer, marketing. Jadi ada 2, ada yang fokus pada end user, ada yang fokus pada si penjual. Nah, itu treatment-nya berbeda. Ya, tapi gua nggak akan bahas mengenai marketing di sini, mungkin gua akan bikin video nanti. Gua akan bicara mengenai kenapa sih orang sales tuh harus gila gitu. Orang sales tuh harus outside of the box thinking gitu. Ini nggak mudah gitu. Gua pun juga masih banyak belajar mengenai sales gitu. Gua banyak baca-baca buku mengenai, atau materi dari James Gui, gua banyak juga dengerin, materi dari Eloy Zaluhu dan banyak hal lagi. Ini salah satu yang gua tahu dan gua akan sharing di sini, gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai sales, sebenarnya sales itu adalah menjual. Gua tadi udah sebutin ya, sales itu menjual, salesman menjual, ya. Nah, dalam pengertian lengkapnya adalah salesman adalah sebuah pekerjaan yang tugas utamanya menjual sebuah produk atau jasa kepada klien dengan target meningkatkan angka penjualan, ya. Jadi kata kuncinya adalah seorang salesman itu menjual, ya. Menjual dalam tanda kurung itu produk atau jasa, ya, kepada customer, ya. Tujuannya apa? Untuk menaikkan angka penjualan. Jadi, seorang sales parameter utamanya adalah angka penjualan atau revenue, seperti itu. Jadi kalau orang sales, eee, apa namanya, makanya orang sales selalu ditanya gitu, "Lo omset udah berapa?" Gitu. "Loh, lo omset masih kecil, lo mau ngapain untuk naikin omset?" Nah, jadi orang sales itu selalu berkaitan dengan angka, ya, measurable, semua hal harus dihitung, ya. Jadi kalau orang sales tidak bicara angka, gua rasa dia belum sepenuhnya, apa namanya, menjadi seorang sales gitu. Karena sudah secara harfiah orang sales ini targetnya adalah angka gitu ya, ya just intermezzo gitu. Nah, kemudian agar menjadi seorang sales yang gila itu kita harus seperti apa sih, ya? Harus seperti apa? Nah, skill salesman itu ada beberapa, gua akan coba rangkum menjadi 4 hal gitu, ya. Seorang sales itu harus punya good communication skill, ya. Dia harus bisa, apa namanya, bicara, mempresentasikan sebuah produk, memberikan informasi mengenai produk apa yang dia jual, mengenai jasa apa yang dia jual, ya. Ini banyak hal turunannya, bisa lebih kepada attitude, bagaimana seorang sales dalam communication skill itu ada banyak materi, ada mengenai attitude management ya, ada mengenai bagaimana seorang sales harus bisa mendengarkan dengan baik ya, harus bisa mengambil hati seorang customer, harus memberikan kepercayaan atau menumbuhkan rasa kepercayaan kepada customer ya. Jadi intinya kita harus bisa
mempresentasikan produk yang kita jual atau jasa yang kita jual agar customer percaya, customer membuat keputusan untuk membeli produk kita, ya. Terus kemudian yang kedua adalah negotiation skill, ya, negosiasi. Karena dalam menjual pasti ada yang namanya tawar-menawar, ada yang namanya eh, negosiasi, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan solusi bersama. Gua menjual produk dengan harga sekian, gua pasti punya buffer atau range harga yang masuk di harga yang gua jual. Begitu juga dengan customer atau dengan klien. Ketika dia membeli sebuah produk, dia pasti punya buffer titik atasnya berapa, titik minimalnya berapa untuk membeli sebuah produk. Jadi sama-sama punya buffer atau range, disitulah kita melakukan negosiasi untuk mendapatkan titik temu. Itu namanya negotiation skill, ya. Yang ketiga, ya, seorang salesman itu harus punya daya analisis atau analytical skill. Bagaimana dia tidak hanya bisa membaca data, ya. Biasanya kalau seorang salesman itu diberikan data, data penjualan, data historical produk apa saja yang dijual, customer-nya siapa aja, per bulan dia membeli berapa saja, itu yang dijadikan dasar kita membuat plan sales ke depannya atau target ke depannya, ya. Jadi seorang sales harus bisa menganalisa tidak hanya data tapi juga membuat analisa mengenai pasar. Kira-kira pergerakan market ini kemana? Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh market pada saat ini, ya. Harus bisa membaca peluang, ya. Kira-kira toko ini trafficnya seperti apa, pengunjung per hari seperti apa, pengunjung per hari di weekend ada kenaikan berapa persen. Inilah yang dijadikan dasar atau patokan kita membuat sebuah angka penjualan seperti itu. Yang terakhir, seorang sales itu harus kritis, ya, harus kritis dan harus selalu up to date, ya. Kritis itu artinya sensitif, ya. Ketika ada customer memberikan sebuah tanda atau memberikan sebuah feedback, kita harus segera merespon, memberikan eh, feedback, ya, memberikan tanggapan. Kira-kira customer ini kenapa, ya. Kemudian ketika ada pergerakan kompetitor misalkan, oh kompetitor melakukan ini, nah kita harus segera melakukan respon cepat untuk agar tidak kalah dengan kompetitor, ya. Kemudian kita sebagai seorang sales juga harus up to date, ya, harus bisa punya banyak telinga di pasar gitu. Makanya kadang kalau gua sendiri, gua kenal dengan beberapa tukang becak, gua kenal dengan tukang parkir, gua kenal dengan orang-orang yang ada di pasar. Jika ada sesuatu atau apapun itu akan sangat membantu gitu. Itu kenapa kita harus mengenal banyak orang di pasar, ya. Up to date juga tidak hanya up to date mengenai itu, kita juga harus up to date mengenai perkembangan pasar, baik makroekonomi mengenai situasi market secara total Indonesia, kemudian situasi market spesifik produk kita itu seperti apa. Karena itu bisa jadi sebuah dasar pemikiran kita, ya. Jadi seorang sales itu kalau gua rangkum minimal harus punya komunikasi yang bagus karena kuncinya adalah dia harus bisa presentasi produk, harus bisa memberikan informasi produk apa yang dia jual, kemudian bagaimana kita menegosiasikan ketika kita menjual produk, ya. Bagaimana kita membuat analisa mengenai data-data yang kita jual, produk yang kita jual, kemudian harus kritis melihat pasar, harus responsif, sensitif, ya, dan harus up to date. Jadi seorang sales itu harus kenal banyak orang, harus suka ngobrol, ya. Walaupun ini nggak bukan ilmu pasti ya, tetapi dengan cara seperti itu kita akan banyak mendapatkan informasi seperti itu, ya. Jadi apa namanya? Itu beberapa skill yang menurut gua sebagai seorang salesman kita harus punyai, ya. Sekarang ini banyak banget
training-training yang eh, berbayar, tapi banyak juga training-training yang gratis gitu. Gua kadang kalau pas lagi senggang gitu, gua coba mengupgrade skill gua ya mengenai komunikasi, negosiasi. Itu banyak banget di YouTube, banyak banget artikel-artikel yang bicara mengenai komunikasi, bicara mengenai negosiasi dan turunannya. Karena lagi-lagi ya, kita emang sudah tahu di awal, tapi kalau kita nggak coba asah terus, kita akan lupa ya. Pisau emang ketika kita beli tajam gitu. Tapi ketika kita coba tidak asah itu, kita pakai terus, tapi kita asah, ya kita nggak asah ya akan tidak akan tajam lagi. Jadi kita harus asah terus gitu ya. Ada orang bilang itu learning is never ending story ya. Atau belajar itu tidak mengenal umur bahkan ya. Jadi ya harus banyak belajar gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai proses seorang sales ya, apa sih yang sebenarnya orang sales harus hasilkan, orang sales harus berikan buat perusahaan ya. Ya, gue coba merangkum 4 hal lagi ya. Yang pertama adalah conversion rate ya. Jadi seorang sales itu harus bisa memberikan persentase terbaik dan meningkat dalam penjualan. Kalau kita bicara mengenai dalam konteks bisnis ya, conversion rate adalah persentase efektivitas dalam berbisnis untuk menarik pengunjung melakukan sebuah tindakan, yaitu pembelian. Ya, tindakan tersebut bisa berupa pembelian, bisa berupa subscribe kalau misalkan lo punya channel YouTube, atau bisa jadi aksi lainnya. Ya, intinya bagaimana caranya seorang sales ketika menawarkan sebuah produk atau jasa itu ada respon, ya, itu ada ada feedback dari customer, ya. Feedback itu tidak harus langsung membeli, ya, tapi feedback itu bisa jadi dia bertanya dulu, ya, dia coba meminta nomor handphone dulu, ya, dia coba untuk mengenal kita dulu atau mengenal produk dulu. Jadi tidak harus langsung membeli, tapi ada feedback. Itu kenapa kadang kalau pas kita lagi di mall, kita lagi jalan-jalan ke supermarket, itu ada pengenalan produk yang mereka meminta data kita, ya. Mereka meminta nomor handphone kita. Tujuannya itu untuk di follow up lebih jauh lagi karena situasi pada saat itu mungkin terbatas. Jadi dengan nomor handphone itu seorang sales bisa memfollow up lebih jauh lagi di kesempatan atau di lain waktu seperti itu. Nah, yang kedua adalah acquisition skill ya. Jadi kalau bicara mengenai acquisition skill adalah proses menarik atau mengakuisisi suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus agar dapat mencapai tujuan perusahaan gitu ya. Jadi bagaimana kita mengkonversi atau mengkonvert ya apa yang kita lakukan ini itu bisa menjadi sebuah penjualan ya. Karena penjualan itu adalah KPI atau performance utama seorang sales ya. Dan seorang sales itu ketika salesnya naik, tujuan perusahaan akan tercapai ya. Jadi tadi ada conversion rate, sekarang adalah acquisition rate ya. Jadi kita harus bisa mengakuisisi banyak hal yang dilakukan terus-menerus untuk mencapai tujuan perusahaan. Biasanya kalau kita bicara akuisisi ya, pada saat gua dulu bekerja di Coca-Cola Amatil Indonesia, banyak hal yang gua pelajari gitu. Gua diajari mengenai fighting spirit seorang sales, di mana kita bertarung melawan kompetitor. Ya, kalau kita bicara Coca-Cola, kompetitor utamanya ya tahulah kayak di warung bakso itu ada
ada teh A dan teh B misalkan. Itu gimana kita bisa mengakuisisi, kita bisa membuat customer yakin untuk ambil produk kita. Itu banyak banget, caranya gitu ya. Kita bisa tawari dengan, sampling misalkan ya, sehingga orang merasa nyaman mencoba dan dia akan membeli di lain waktu. Banyak hal caranya ya. Jadi sekarang ini kalau kita bicara market Indonesia ada lebih dari 270 juta penduduk di Indonesia ya. Tetapi semakin tahun ya, semakin ke sini itu produk semakin banyak. Kalau kita bicara kosmetik banyak banget ya, dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika ya, yang sekarang itu banyak banget beredar dari Korea, membawa nama-nama Korea ya, karena orang-orang Korea putih-putih mungkin. Nah, jadi banyak banget produk. Tetapi kuenya ini itu-itu aja gitu. Kalau kita bicara market Indonesia ya angkanya segitu, ya akan bertambah tapi tidak cepat gitu. Jadi gimana caranya dengan kue yang sama tapi dengan pemain yang berbeda itu bisa merebut pasar ya. Banyak brand berlomba-lomba untuk membuat sebuah eh, menarik perhatian para customer ya. Bagaimana yang biasanya dia memakai produk A, kemudian masuk produk B untuk dengan segala kelebihannya, dengan segala aktivitasnya, eventnya, sehingga dia bisa menarik yang tadinya pakai produk A menjadi produk B. Jadi banyak banget hal yang terjadi di market ya. Terus kalau kita bicara sales proses yang tiga, itu ada yang namanya retention skill ya. Kalau kita bicara mengenai artinya adalah retention adalah program untuk mempertahankan pelanggan setia ya, dengan menyediakan beraneka ragam pilihan produk sehingga pelanggan tidak jenuh dengan produk yang itu-itu saja ya. Jadi sebagai seorang sales kita bisa memberikan pilihan kepada pelanggan. Bagaimana pelanggan tetap menggunakan produk kita ya. Salah satunya dari sisi seorang sales kita selalu ada untuk pelanggan, selalu ada untuk customer. Bahkan gue selalu bilang ke customer, mungkin terkesan lebay gitu. Tapi gue bilang, ibu ketika membeli produk saya, ya, ibu mau bertanya mengenai produk ini kapan saja, 24 jam dalam 7 hari, saya akan bales. Walaupun terkesan lebay gitu. Tapi itu salah satu membuat apa namanya customer yakin atau percaya dengan kita karena kita memang dengan dia membeli produk kita nggak ngilang, kita tetap ada dan kita contactable gitu loh ya. Kan biasanya ada sales yang oknum sales ya yang ketika dia menjual produk sudah closing udah ngilang, dikontak susah. Nah, ini yang tidak boleh ya. Nah, kalau kita bicara mengenai retention retention customer dari sisi marketing ya, itu bagaimana dia menyediakan produk yang bervariasi, menyediakan produk yang tidak itu-itu saja, itu sudah jadi tugasnya marketing ya. Tapi dari sisi sales yang gua bisa contohkan adalah bagaimana kita bisa dapat dikontak oleh customer sehingga customer puas dan tidak khawatir untuk membeli produk kita. Itu salah satu membuat kita percaya. Kemudian ketika customer menanyakan, kita selalu punya eh, jawaban yang bisa memberikan jawaban yang customer mau ya. Mungkin kita tidak sepenuhnya tahu semua ya, tapi sebagai seorang salesman, kita memang dituntut untuk selalu maha tahu gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, segera cari tahu. Tanya ke marketing, tanya ke finance, tanya ke warehouse. Jadi apa yang jadi pertanyaan customer kita bisa jawab gitu ya. Yang terakhir kalau kita bicara mengenai sales proses, yang terakhir adalah business development ya. Jadi emang tugas seorang sales itu tidak hanya menggarap existing customer, tapi kita juga dituntut untuk melakukan development atau expand ya. Kalau development ini tidak, kalau menurut gua
ya yang gua pelajari itu ada dua, ada vertikal dan horizontal ya. Gua akan bahas detail di video lain, tetapi sekilasnya adalah kalau kita bicara vertikal ya, kita bicara mengenai mendevelop produk atau menambah produk di satu toko misalkan. Jadi ada satu toko yang biasa membeli satu produk menjadi dua produk. Kita develop lagi menjadi tiga produk dan seterusnya. Atau biasanya ada satu area atau satu customer yang biasa membeli 100 juta, kita coba up lagi menjadi 200 juta. Kita develop lagi menjadi 300 juta. Itu kita bicara development secara vertikal ke atas. Terus yang kedua adalah development secara horizontal. Bagaimana kita menambah jumlah customer yang membeli produk kita, menambah jumlah area yang membeli produk kita, atau menambah jumlah pembeli ya yang menginginkan atau membutuhkan produk kita ya. Jadi kalau vertikal tadi ke atas ya, menambah produk, menambah jumlah SKU yang kita jual. Kalau kita bicara horizontal, kita bicara menambah jumlah pembeli. Nah, seorang sales harus punya analisa untuk melakukan development. Itu tadi gue di atas bicara mengenai orang sales harus bisa membaca data, harus bisa menganalisa, harus bisa membaca peluang. Itu kenapa ada kaitannya di sini. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai seorang sales, itu banyak banget contoh-contoh orang sales sukses di dunia ya. Salah satunya adalah yang akan gue contohkan adalah Joe Girard. Ya, dia adalah seorang salesman Chevrolet di Amerika, di mana dia bisa menjual 13.001 mobil dalam kurun waktu 1963 sampai dengan 1978. Jadi sekitar 9 tahun ya. 9 tahun itu 13.000 atau sekitar 2 sampai 3 mobil per hari. Itu luar biasa. Ya. Kita akan coba bacakan ya. Jadi kita coba baca dari maxmanro.com mengenai tips menjadi salesman hebat dari Joe Girard, salesman handal kelas dunia. Ya. Jadi menjalani pekerjaan sebagai seorang salesman tidaklah mudah. Tuntutan untuk selalu menjual sebuah produk setiap hari seringkali menjadi beban berat yang kemudian seringkali membuat seorang salesman menjadi stres. Ya, target, pressure itu menjadi seorang salesman itu stres. Nah, kemampuan salesman dalam meyakinkan konsumen untuk melakukan pembelian menjadi kunci sukses menjadi seorang salesman. Ya, jadi kalau dalam dunia salesman internasional ada salah satu nama yang dianggap sebagai salesman yang sangat fenomenal. Ia adalah Joe Girard. Prestasinya adalah ia mampu menjual 3 mobil setiap hari, di mana salesman yang lain hanya mampu menjual 1 mobil per hari. Nah, puncak prestasi Girard adalah ketika ia mampu menjual 6 mobil dalam 1 hari. Wow. Apakah yang membuat Girard begitu sukses dalam melakukan penjualan? Nah, ada beberapa pesan yang Girard lakukan. Yang pertama adalah pisahkan antara masalah personal dan profesional. Gitu. Jadi sebenarnya apapun pekerjaan kita, kita harus mampu menjadi seorang yang profesional. Demikian juga menjadi seorang salesman. Apapun masalah yang sedang menerpa kita, ya, lo punya masalah keluarga di rumah, lo punya masalah keuangan, belum bayar kos-kosan misalkan, lo harus profesional gitu. Kita tetap harus profesional agar dapat menarik di depan konsumen. Gitu ya. Jadi ini juga dilakukan oleh Girard. Ia menjelaskan bahwa ia selalu berusaha tetap ceria apapun kondisi buruk yang sedang menimpa dirinya. Sehingga tentu saja ini akan membuat suasana ceria antara salesman dan konsumen, sehingga konsumen bisa yakin dengan kita.
dan tentunya akan semakin meningkatkan potensi konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan, ya. Jadi lo harus bisa pisahkan antara masalah personal dan profesional, ya. Ya kalau lo belum bayar kos-kosan misalkan, lo jangan curhat ke konsumen. Yang kedua adalah prinsip Joy Kirat adalah klien adalah raja, customer adalah raja, ya. Jadi prinsip legendaris ini yang tetap dipegang teguh oleh para salesman. Artinya, seorang salesman harus memperlakukan konsumen sebagai seorang raja dan menghormatinya. Contoh sederhana adalah ketika membuat janji ketemu dengan konsumen, maka salesman harus menepatinya. Jangan sampai salesman mengecewakan konsumen walaupun sekali aja, itu nggak boleh gitu. Karena gue kadang berpikir gitu, kesempatan untuk melakukan dealing atau closing itu nggak datang 2 kali. Artinya apa? Once kita ada kesempatan untuk melakukan closing, kita nggak boleh menyia-nyiakan. Makanya kita dituntut untuk komitmen dan menepati apa yang sudah kita ucapkan gitu. Jadi jangan pernah membuat janji-janji palsu atau melakukan PHP ke eh, customer atau ke klien, itu bahaya gitu. Itu bisa menggulung bola salju juga gitu. Dia akan bicara ke banyak orang, bicara ke rekan-rekannya, "Weh, jangan bully tempat Ganjar, ya Ganjar orangnya bohong, orangnya nggak tepat waktu, ditelepon susah, nggak bisa." Ah, ya, mati udah jadi seorang salesman, ya. Yang ketiga adalah tips dari Gerat, ya. Salesman harus disiplin dalam mengelola waktu, baik waktu salesman sendiri atau waktu ketika membuat janji dengan klien, ya. Untuk salesman sendiri, jangan bersantai-santai saja ketika dalam waktu bekerja. Jadi salesman harus mampu memanfaatkan waktu sedetik pun agar efektif dan efisien, ya. Untuk konsumen, ketika Anda membuat janji, maka harus ditepati, ya. Jangan sampai Anda terlambat meski konsumen tersebut belum tentu membeli produk yang Anda tawarkan, ya. Jadi kita walaupun customer itu masih bertanya-tanya, masih banyak tanya, yang ngechat, masih belum pasti membeli produk kita, tapi kita harus bisa profesional seolah-olah dia adalah customer besar kita, ya. Karena kita nggak akan tahu customer itu akan seperti apa ke depannya. Siapa tahu dengan customer ini dealing, dia bisa cerita ke orang lain, dia bisa memberikan testimoni mengenai produk kita atau servis kita nggak tahu. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan event itu satu kesempatan, seperti itu. Yang terakhir, tips dari Gerard adalah seorang salesman harus mampu memahami konsumen dan calon pembelinya. Ini terkait dengan etika. Jadi salesman harus bisa menyesuaikan diri, harus tahu etika seperti apa yang harus dijaga ketika bertemu dengan konsumen, ya. Tata cara makan, tata cara melucu, berpakaian itu harus benar juga gitu, ya. Nah, biasanya salesman yang merasa sudah dekat dengan customer, sudah merasa yakin dia akan membeli, dia terlena, dia menjadi akrab misalkan atau menjadi kebablasan. Ini yang harus kita jaga. Nggak boleh kita kebablasan, kita melucu yang berlebihan, apalagi sampai menyinggung, ya. Itu kenapa dalam poin nomor 4 ini etika harus dijaga, ya. Jangan sampai kita kebablasan, gitu, ya. Itu Joy Kirat, ya. Dia luar biasa menjual 3 mobil per hari, ya, Chevrolet, dan puncaknya adalah pernah menjual 6 mobil dalam 1 hari. Gua nggak bisa bayangin. Bisa jadi sih dia menjual ke B2B, ke perusahaan, bahkan nggak cuma 6 ya, bisa 12 kali. Ya, itu ceritanya Jukirat, ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai seorang sales yang sukses, itu banyak banget contohnya, ya. Ada Mary Riana, dia seorang sales asuransi, ya. Jadi kalau kita bicara Mary Riana, kunci kesuksesan yang dipegang Mary adalah dengan membuat
revolusi untuk bebas secara finansial sebelum umur 30 tahun. Ya, dia membuat konsep itu. Selalu bermotivasi tinggi, menjaga semangat, bekerja keras hingga larut malam tanpa kenal lelah. Ya, Meridiana luar biasa. Gue juga sangat mengapresiasi kisah-kisahnya. Sekarang dia juga jadi seorang motivator yang sukses. Gue sering lihat juga quote-quote-nya luar biasa. Gue juga banyak belajar dari Meridiana. Ada juga Olivia Anthony. Dia seorang sales otomotif, ya. Jadi dia punya pengalaman bekerja selama 8 tahun menjadi seorang sales, dan dari tabungan yang dia miliki, ya, dari bekerja 8 tahun menjadi seorang sales otomotif, dia membuka usaha showroom Aldo Mobilindo, ya, yang menjual mobil bekas dari kelas fast moving hingga kelas premium gitu. Jadi showroom yang didirikan itu banyak kota, ada di Cilegon, ya, mulai tahun 2007. Kemudian dari Cilegon itu dia sekarang punya lebih dari 24 cabang di Indonesia, tersebar di Jakarta, Bogor, Pekalongan, Jogja, Palembang hingga Makassar. Luar biasa. Ya, ada Reza Nur Haliman, ya. Kalau lo tahu, Reza Nur Haliman adalah yang punya brand keripik setan Maici, ya. Gua awal-awal tuh suka banget, ya. Kalau beli nyari ke Alfamart, bahkan ada yang kosong, ada yang nggak ada, gua muter lagi ke Alfamart yang lain. Luar biasa. Ada Bambang Pranoto juga yang punya penggagas minyak kutus-kutus. Nah, ya. Atau kalau lo pengen contoh yang rekan gua, misalkan gua punya temen yang namanya Pak Catur. Dia seorang karyawan BUMN juga, ya. Dia apa namanya, bersama istrinya dia mengembangkan teh yang namanya teh ser, ya. Teh ser, nanti gua akan cantumin IG-nya di deskripsi juga. Jadi dia menjual teh kemasan, ya, teh kemasan yang punya ciri khas, ya, wangi. Kemudian dia juga punya eh, berbagai macam varian. Ya, dia coba jual, titip jual door to door di sekitarnya dia. Sampai sekarang dia punya banyak, sudah distribusi, punya banyak reseller di Jabodetabek, ya. Berawal dari dia sendiri yang muter nitipin ke toko-toko, ke warung-warung, sekarang dia sudah bisa eh, punya banyak reseller di Jabodetabek, bahkan sampai Bandung. Jadi luar biasa, ya. Kalau kita lihat banyak banget, ya, ada yang punya brand Puyo, Abnormal, es krim Mixu sekarang lagi ngetren banget, ya. Jadi banyak banget contoh-contoh seorang salesman yang sukses, yang kita mungkin tahunya hanya sekarang ketika dia berhasil, tapi ketika kita lihat prosesnya itu luar biasa. Gua pun sampai sangat 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 terinspirasi gitu, ya. Jadi kalau gua coba simpulkan, salesman itu harus gila, ya. Apa saja? Yang pertama adalah jangan malu. Jangan malu untuk memulai, jangan malu untuk menjual, jangan malu untuk menawarkan. Gua dulu ketika pertama kali terjun ke dunia sales sebagai seorang manajemen trainee, gua sampai bingung. Wah, nanti gua jadi seorang sales, gua door to door ke pintu, bawa panci, bawa magicom, gimana kata orang-orang gitu. Tapi gue yakin gitu, gue banyak baca-baca juga gitu. Seorang sales itu atau seorang yang ingin berhasil, bahkan punya income yang gak terbatas, salah satunya adalah menjadi seorang salesman. Itu yang memotivasi gue jadi seorang sales gitu, ya. Yang kedua, seorang sales harus bisa berpikir cepat. Ketika kita ditanya sama customer, kita harus siap, ya. Harus punya jawaban yang solutif, harus punya jawaban yang apa yang customer mau, ya. Ketika kita melihat market, melihat peluang, kita harus berpikir cepat bahwa ini sebuah peluang, harus segera dikerjakan. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan agar sales bisa naik, ya. Jadi harus punya daya analisa dan daya berpikir yang cepat. Yang ketiga,
seorang sales itu harus mudah beradaptasi, ya. Karena orang sales ini akan ketemu sama siapa aja, akan ketemu sama customer yang punya perilaku dan kepribadian yang macam-macam. Ada yang easy going ya, dia akan gampang untuk ngobrol, ada yang kita ketemu customer yang pendiam, ada kita ketemu customer yang bahkan cenderung galak ya. Jadi kita harus benar-benar bisa beradaptasi sama situasi apapun gitu. Karena tugas kita apa? Atau goals kita adalah menjual, dealing atau closing produk kita laku ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan banyak orang atau dengan situasi yang apapun seperti itu. Yang keempat, kita harus punya jaringan yang luas, punya link yang luas dan mudah bergaul. Itu tadi terkait sama nomor tiga tadi ya. Dengan kita mudah bergaul, kita bisa beradaptasi, kita ketemu sama siapa saja, kita akan punya jaringan yang luas ya, kita akan punya jaringan yang tidak terbatas ya. Gua ketika bekerja di kosmetik ya, gua punya kesempatan untuk keliling Indonesia. Terima kasih, gua sangat bersyukur. Gua bisa apa namanya, ketemu dengan banyak distributor, ketemu dengan banyak orang-orang sukses di daerah-daerah, ketemu dengan banyak pengusaha-pengusaha lokal ya di Makassar, di Medan, di Pekanbaru, di Palu, di Kendari. Gua bisa ketemu dengan banyak orang ya. Jadi gua bisa punya banyak jaringan atau link yang luas. Jadi ketika suatu saat gua punya eh, keperluan atau gua punya goals dan itu terkait dengan mereka, gua bisa kontak mereka seperti itu. Terus yang kelima, seorang sales harus out of the box. Artinya apa? Kita harus berpikir tidak seperti biasa gitu. Ketika orang lain berpikir A, kita harus bisa berpikir atau menjangkau sampai ke C, D, bahkan ke E kalau perlu. Karena apa? Karena kita tidak bisa dengan cara yang itu-itu saja gitu. Gua pernah ketika di manajemen trainee Garuda Food, gua punya mentor namanya Pak Sundoko. Pak Sundoko bilang bahwa kalau kita pengen sesuatu yang berbeda, maka kita harus melakukan hal yang tidak sama dari kemarin. Ya, jadi kalau kita pengen hasil yang berbeda, maka kita harus melakukan hal yang berbeda juga gitu. Karena kalau kita melakukan hal yang sama seperti hari kemarin, sudah pasti hasilnya akan sama seperti yang kemarin. Padahal kita hari ini pengen lebih lagi dari kemarin, ya. Jadi kita harus berpikir bahkan berpikir tidak seperti biasa. Tapi ingat, kita tetap harus sesuai aturan, ya, jangan melanggar aturan. Yang keenam yaitu competitive advantage. Gua sempat sharing ke teman-teman dan ke tim gua ketika pagi-pagi gua buka YouTube dan gua di halaman pertama gua ada yang namanya ada materi training competitive advantage. Gua coba baca dan gua coba sharing gitu. Bahkan gua waktu itu berpikir, ya, apa sih yang menjadi competitive advantage gua gitu. Jadi competitive advantage adalah skill kita atau cara kita atau ciri khas kita yang bisa menjadi andalan atau unggulan, bahkan orang lain nggak punya gitu. Contoh misalkan competitive advantage gua adalah gua bisa langsung akrab dengan orang lain misalkan ya. Artinya dengan kita akrab dengan orang lain, kita bisa bercerita, kita bisa dengan mudah menawarkan apa yang kita jual. Kita bisa memberikan solusi apa yang orang lain harapkan. Ini contoh ya. Atau misalkan contoh yang lain, salah satunya adalah kita seorang sales bisa dikontak 24 jam dalam sehari ya. Atau gampangnya adalah kita bisa dikontak 24/7 oleh customer kita. Dimana ini nggak semua orang bisa, nggak semua orang mampu gitu. Nah itu bisa jadi sebuah competitive advantage. Artinya seorang sales
itu harus punya keunggulan, harus punya daya saing, harus punya sesuatu yang diunggulkan untuk berjualan dan capai target, ya. Ini memang nggak mudah, ya, karena rata-rata orang adalah dia melakukan hal in average, ya, melakukan hal sesuai dengan kebiasaan. Tidak banyak orang yang melakukan hal di atas kebiasaan orang lain. Nah, ini yang tidak mudah, tetapi kita harus berusaha untuk mendapatkan atau mempunyai competitive advantage. Coba lo sebutin. Kira-kira competitive advantage apa yang lo punyai sebagai seorang sales? Ya, jadi gua pun masih belajar ya, bagaimana cara menjadi seorang sales yang gila itu seperti apa. Selalu capai target, selalu memberikan hasil yang bagus untuk perusahaan. Tidak hanya perusahaan, tapi untuk bisnis kita. Gak mudah, tapi kita harus tetap belajar, harus tetap up to date, harus tetap responsif dan sensitif sehingga kita bisa cepat memberikan action terhadap perubahan market, ya. Market sekarang udah lebih gila, customer juga lebih banyak apa namanya? Variatif, variasi, banyak banget sifatnya, ciri khasnya. Kita harus bisa menjadi seorang sales yang menjadi atau dibutuhkan oleh mereka, ya. Saran gua tetap harus belajar, tetap harus bisa mengembangkan diri, ya. Banyak banget ilmu-ilmu, banyak banget materi-materi yang bahkan lo nggak perlu bayar, gratis di YouTube juga banyak. Kayak sekarang video gue ini, ya. Moga-moga bermanfaat dan tetap semangat dan tetap gila jadi seorang salesman, ya. Gua kalau ada salah minta maaf. Thank you sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Ya, bye.